Berbicara tentang haji, ini memang selalu menarik ya untuk kita bahas. Nah, khususnya haji tahun 2024 yang akan datang. Nah, kalau kita berbicara tentang haji, itu dari tahun ke tahun, jadi hampir setiap tahun itu ada saja regulasi-regulasi baru. Nah, kemarin BPJS Kesehatan bahwa sebelum melunasi, masyarakat yang mau berangkat haji itu harus punya BPJS Kesehatan. Askes boleh gitu kan, yang penting punya BPJS Kesehatan. Kemudian tahun 2024 nanti itu ada lagi regulasi baru yang insya Allah akan diterapkan. Ini wacananya sudah rame beritanya, yaitu tentang istitoah kesehatan. Nah, istitoah kesehatan bahwa jamaah yang mau melunasi ibadah haji, walaupun dia sudah dinyatakan berangkat, porsinya masuk gitu kan, tapi sebelum bisa melakukan pelunasan, itu jamaah haji itu harus dinyatakan sehat dulu. Kalau tahun 2023 ke belakang gitu kan, itu jamaah dinyatakan berangkat, kemudian jamaah melunasi, apapun itu kondisinya tetap bisa melunasi, kemudian baru dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, tahun 2024 ini sudah rame wacananya bahwa itu jamaah harus dinyatakan sehat dulu. Jadi harus dinyatakan mampu secara kesehatannya, baru nanti berhak melakukan pelunasan. Nah, itu wacana yang sedang rame tahun 2024. Nah, ada lagi wacana baru, ya ini tentang Haji Plus. Haji Plus itu kan yang dikelola oleh swasta. Nah, untuk Haji Plus itu kan lewat travel nih, lewat swasta atau lewat travel. Nah, tahun ini pemerintah Saudi membatasi travel yang boleh yang boleh terdaftar di e-Hajj-nya Kementerian Saudi sana. Jadi kalau dulu satu travel itu ya minimal 45 orang itu sudah bisa mereka memberangkatkan sendiri atas nama travelnya. Jadi minimal 45 gitu kan, 45 dan seterusnya gitu kan, 100, 200 jamaah begitu. Akhirnya ratusan travel itu terdaftar di Kementerian Saudi. Nah, itu pemerintahan Saudi bingung, kebanyakan travel katanya. Nah, tahun ini dibatasin bahwa satu travel itu minimal harus memberangkatkan 2.000 jamaah. Jadi kalau travel yang jamaahnya cuma 45, cuma 100, cuma 200 jamaah, itu tidak bisa mendaftarkan nama travelnya di Kementerian Haji sana untuk proses e-Hajj-nya. Nah, ini mengakibatkan para travel yang jamaahnya itu di bawah 2.000, dan nggak ada travel di Indonesia itu yang sampai jamaah 2.000 itu nggak ada gitu kan, satu kali keberangkatan. Akhirnya para travel nanti di Indonesia itu akan melakukan konsorsium. Jadi travel A, travel B, travel A jamaahnya 45, travel B jamaahnya misalnya 70, 100, itu nanti para travel ini akan bergabung, berkonsorsium gitu, dengan membawa satu nama travel, entah itu travel apa yang dipakai gitu kan, tapi mereka mendaftarkan nanti satu nama travel ke Saudi sana. Nah, baru boleh nanti akan keluar user untuk pengurusan visa dan lain-lainnya. Nah, kalau dulu kan masing-masing travel itu bisa sebagai pemegang bendera, mereka berhak memberangkatkan. Tahun ini dibatasi oleh pemerintahan Saudi bahwa minimal satu travel itu harus punya 2.000 jamaah, dan tidak ada travel di Indonesia sepengalaman saya ya 2-3 tahun belakangan sampai 5 tahun belakangan ini tidak ada satu travel pun di Indonesia yang punya jamaah itu sampai 2.000. Kalau jamaah satu travel 1.000 lebih itu ada gitu, tapi yang 2.000 saya belum pernah ketemu. Nah, ini mengakibatkan travel itu harus konsorsium. Nah, tapi pada pelaksanaannya ya travel ini ya mereka jalan masing-masing gitu. Jalan masing-masing, hanya saja nama yang didaftarkan di Kementerian Saudi itu ya satu travel yang dipilih lah
oleh para konsorsium travel ini gitu. Tapi pelaksanaannya ya travel A berjalan sendiri, travel B berjalan sendiri. Nah, dampaknya di mana? Dampaknya ini nanti akan terasa pada pelaksanaan ibadah hajinya, yaitu di Arafah dan di Mina. Nah, kalau tahun 2023, 2022, 2000 haji 2019 sebelum Covid, 2018 ke belakang gitu kan, itu kalau Bapak Ibu berangkat dengan travel dengan ONH Plus, itu nanti di Arafahnya yang sudah itu kan gabung dengan travel-travel lain. Itu punya tenda besar dan satu tenda itu diisi 200-300 orang lah lebih gitu kan. Bahkan ada yang 400 isinya dalam satu tenda. Itu hanya di Arafah. Jadi dalam satu tenda itu digabung tuh antar travel A, travel B, travel C gitu yang jumlahnya pas lah untuk satu tenda itu. Nah, sementara di Minanya itu haji tahun 2023-2022 ke belakang ya. Di Minanya itu masing-masing travel itu punya tenda masing-masing. Travel A tendanya ini, travel B tendanya ini gitu, tidak digabung. Nah, tahun 2024 ini karena pemegang benderanya itu hanya 1 atau 2 dalam satu maktab itu, kemungkinan besar ini akan berdampak juga pada tenda di Minanya. Jadi kalau tahun lalu itu tenda yang digabung banyak travel itu hanya di Arafah, bisa jadi tahun 2024 nanti di Mina pun ini akan dibikin seperti di Arafah gitu. Jadi tendanya besar dan itu isinya 300-400 orang gitu. Bisa jadi 300-400 orang itu ya terdiri dari 2, 3, atau 4 travel di dalamnya. Nah, jadi kalau dulu kan eksklusif banget tuh travel di Mina itu. Oh, ini tendanya travel ini di sini, ini tendanya travel ini di sini gitu. Nah, bisa jadi nanti pada tahun 2024 itu semua digabung. Jadi Bapak Ibu yang berangkat nanti ikut ONH Plus bisa jadi nanti itu digabung semua antar PIHK, antar travel itulah gitu kan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di Mina itu, Mina Arafah gitu kan, yang ikut ONH Plus itu nanti ya dapat kasur, ada fasilitasnya fasilitasnya lengkap lah gitu. Cuman gitu Bapak Ibu yang ikut ONH Plus sekalipun nanti dapat kasur, yang perlu diingat gitu kan, orang dalam mindsetnya orang itu kalau ikut ONH Plus, ikut Haji Plus gitu yang bayarannya itu ya 200-300 juta sekian begitu kan. Semuanya rata Bapak Ibu, semuanya rata. Yang membedakan ya maktabnya aja gitu kan, maktabnya aja dan pelayanan maktabnya. Jadi untuk kasur itu sebagai saya kasih informasi kepada Bapak Ibu yang ikut ONH Plus supaya mentalnya juga Bapak Ibu kuat dan tidak kaget sampai di sana gitu, bahwa nanti kasur dapat gitu. Kalau tahun lalu itu ya kasur hanya pas ukuran badan kita. Jadi ya ukuran 50 cm begitu gitu kan. Ukuran lebarnya 50 cm. Ya hanya kalau badan saya hanya pas badan saya aja gitu. Jadi jangan dibayangkan ketika ikut ONH Plus nanti di Arafah Minanya dapat kasurnya itu ya kasur untuk satu orang itu ukuran yang lebarnya 1 meter, enggak gitu. Jadi kasur di Arafah di Mina itu ukurannya itu hanya pas untuk badan kita saja. Karena kan space atau luasnya Arafah Mina itu kan terbatas, sementara orang yang masuk ke sana itu banyak gitu. Jadi Bapak Ibu yang ikut ONH Plus ya sudah ada gambaran lah Bapak Ibu ya, sudah ada gambaran bagaimana ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai persiapan mental juga. Karena mohon maaf gitu kan, kalau orang yang biasanya ikut ONH Plus ini itu kan dalam tanda kutip itu kan orang yang boleh dibilang mampu lah, banyak duitnya lah, hidupnya di tanah air itu ya
hidupnya serba mewah lah begitu kan. Jadi nanti khawatirnya kalau Bapak Ibu tidak siap mental pada pelaksanaan ibadah haji ini, khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita ingin agar ibadah haji kita ini kan selalu terjaga kesempurnaannya gitu. Kita ingin ibadah haji kita ini selalu terjaga kesempurnaannya. Nah, menjaga kesempurnaan ibadah haji itu kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Jadi banyak orang yang kesempurnaan ibadahnya itu tercoreng hanya gara-gara persoalan sepele begitu. Ya banyak gitu. Itu kembali lagi kepada hati masing-masing jamaah gitu. Jadi sebelum berangkat mau pakai apapun itu, entah itu lewat reguler atau entah itu apa Haji Plus, mohon hatinya selalu dijaga. Hatinya selalu dijaga, karena menjaga kesempurnaan ibadah haji itu dimulai dari hati masing-masing. Hati yang menerima dan ridho tentang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu memotivasi para jamaah itu bahwa mereka yang berangkat ke Mekah, mereka yang berangkat ke Madinah gitu untuk melaksanakan ibadah haji itu, ya itu nikmatnya itu harus benar-benar disyukuri gitu. Bahwa di antara banyak orang yang ingin bisa berangkat ke Mekah, bisa berangkat ke Madinah, apalagi untuk melaksanakan ibadah haji, itu banyak sekali orang yang ingin gitu berada di posisi kita. Nah, kita yang sudah ditetapkan misalnya oleh pemerintah secara kuota dan secara finansial kita juga mampu untuk melaksanakan ibadah haji nanti, benar-benar harus disyukuri. Apapun yang terjadi nanti di sana, senyumin saja. Jadi perjalanan ibadah haji itu sebenarnya ada dua. Satu nikmat, yang kedua nikmat banget gitu. Jadi Bapak Ibu, apapun nanti yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji itu, ya ingat cuma dua ya Bapak Ibu. Satu nikmat, dua nikmat banget gitu. Mau berangkat pakai apapun, baik itu reguler ataupun haji khusus gitu. Jadi cuma ada dua, nikmat sama nikmat banget. Apalagi tahun ini yang Haji Plus itu kemungkinan besar itu baik di Arafah ataupun di Minanya itu akan digabung dengan travel-travel lain gitu. Nah, kita nikmatin gitu kan, kita jadikan, kita kumpul-kumpul dengan saudara-saudara kita dari travel lain itu ya memperbanyak saudara gitu. Enak Bapak Ibu, enak gitu kan. Ketika kita bertemu dengan para jamaah haji lainnya gitu kan, kita jangan menjadi penyendiri lah gitu kan. Mumpung kita bertemu dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, baik itu dari travel lain gitu ya, kita komunikasi. Siapa tahu dari silaturahmi itu kan bisa membuka jalan rezeki bagi kita atau bagi saudara dan keluarga kita gitu kan, siapa tahu gitu. Nah, banyak silaturahmi tentunya banyak saudara. Baik Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.